Kapolda Maluku Utara Inspektur Jenderal Polisi Waris Agono memberikan tanggapannya atas laporan keluarga 4 orang warga Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Usai deklarasi Forum Keberagaman Nusantara di Ternate, Kapolda menyebut sudah memeriksa pihak keluarga selaku saksi. Keterangan dari keluarga kemudian dikirim ke Mabes Polri yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus lintas negara. Saya menghimbau, ya tolong sampaikan himbauan saya, jangan tergiur dengan iming-iming gaji besar di luar negeri. Ya ada peribahasa, walaupun hujan negeri emas, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Di Maluku Utara ini banyak lapangan pekerjaan. Orang luar Maluku Utara datang ke sini untuk nyari pekerjaan banyak. Kenapa harus nyari di luar negeri gitu ya? Maksimalkan yang ada di sini. Oke? Ya, makasih ya. Berdasarkan video, pihak keluarga telah membuat laporan dan permohonan kepada kepolisian dan pemerintah daerah agar anak mereka bisa segera dipulangkan dari Myanmar. Keempat korban tersebut direkrut oleh seseorang saat berada di Desa Penamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Para korban dijanjikan bekerja di Thailand dengan upah 12 juta rupiah per bulan. Para korban berangkat pada September lalu, namun menuju negara Myanmar. Diceritakan pula bahwa para korban mengaku disiksa jika tidak menuruti keinginan pihak perusahaan yang menerima mereka bekerja di negara tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan membuka peluang pemanggilan Mahfud MD dan Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya disebut berpotensi dimintai keterangan terkait dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (WUSH). Juru bicara KPK menegaskan setiap langkah penyelidikan dilakukan berdasarkan kebutuhan. Namun hingga kini KPK belum dapat merinci siapa saja yang telah atau akan diperiksa terkait kasus kereta cepat. Ini karena proses penyelidikan di KPK masih berjalan dan difokuskan pada pengumpulan alat bukti. KPK juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi tambahan terkait dugaan penyimpangan proyek kereta cepat WUSH. Proyek kereta cepat WUSH memang menjadi sorotan publik karena dinilai investasinya yang fantastis. Total pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 120,38 triliun rupiah. 75% dana proyek tersebut bersumber dari pinjaman China Development Bank atau CDB asal China dengan bunga 2% per tahun. Jakarta Fashion Week 2025 telah resmi diselenggarakan. Penyelenggaraan tahun ini mengangkat tema The Legacy of Style, sebuah perayaan warisan budaya serta kreativitas inovasi industri fashion tanah air. Baik Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana maupun Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyampaikan keinginan dan upaya bersama dalam mendorong Jakarta sebagai pusat fashion Asia. Kota Jakarta sebagai ibu kota ASEAN, tempat di mana diselenggarakannya Fashion Week yang bergengsi ini secara konsisten, sangatlah besar potensinya untuk kita jadikan sebagai Fashion Capital of ASEAN. Ayo kita satukan niat, bersama kita bisa mewujudkan cita-cita besar ini, sehingga Jakarta Fashion Week masuk dalam kalender industri fashion dunia. Jadi kalau tadi Mbak Swida bilang Malaysia dengan Singapura menjadi best fashion Asia, no, Jakarta is the central fashion of Asia. Jadi mudah-mudahan dengan kolaborasi yang hari ini terjadi, luar biasa, di tengah hujan, di tengah kemacetan, semua kolaborator datang ke tempat ini menandakan bahwa kita mencintai wastra Indonesia. Di tahun ke-18 penyelenggaraannya ini, Jakarta Fashion Week menghadirkan 34 peragaan busana dari 100 perancang lintas generasi di ASEAN yang menampilkan 1.800 busana yang memukau. Jakarta Fashion Week 2025 digelar mulai 27 Oktober hingga 2 November 2025 di Pondok Indah Mall 3, Jakarta.